Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziko. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, Bu. Jadi nantinya saya akan melakukan supervisi kelas di kelas Ibu nanti. Kemudian Ibu, adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui proses jalannya pembelajaran ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas nanti, Bu. Nah, kemudian kenapa kita melakukan percakapan ini, Bu? Jadi tujuannya adalah untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran. Jadi intinya agar Ibu itu lebih siap dan lebih percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas nanti, Bu. Jadi sehingga nantinya proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu Ibu Nurainun. Oke. Selamat pagi Bu Nurainun. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Sikwan. Alhamdulillah baik ya Bu. Syukur ya pada hari ini kita bisa melakukan percakapan singkat pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan melakukan observasi yang akan saya amati selama Ibu melakukan observasi kelas nanti, Bu. Jadi mohon izin ya Bu. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan observasi dan saya mengamatinya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Apakah bersedia Bu? Ya, silakan Pak Sikwan. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Bagaimana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti di waktu observasi, Bu? Oke. Adapun tujuan pembelajaran saya adalah satu, siswa dapat mendeskripsi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Berarti ada dua ya Bu tujuan pembelajarannya, Ya, yaitu tadi siswa bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian yang keduanya siswa dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke. Kemudian untuk pertanyaan keduanya Bu, di area pengembangan, ya, di area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti bagaimana Bu pengembangannya? Untuk pengembangannya yang hendak saya capai, itu pertama sekali saya fokus kepada keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, siswa nanti bisa tahu atau membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, bagus sekali Bu. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti yang Ibu sampaikan, yaitu siswa aktif di kelas ya Bu. Kemudian siswa nanti bisa membedakan makhluk hidup dan tak hidup, gitu ya Bu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan yang ketiga, strategi. Bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam observasi nanti Bu? Untuk strategi ini kan kita kurikulum merdeka tuh Pak. Betul. Kemudian sekolah kita sekolah penggerak juga. Jadi kita memakai yang sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi, belajar sesuai dengan gaya belajar, minat belajar peserta didik. Seterusnya ada metode saintifik, di mana metode pembelajaran saintifik ini murid aktif dalam pembelajaran, baik itu mengamati, bertanya nanti, kemudian tanya jawab, terus pemberian tugasnya nanti. Oke, baik. Itu dari strategi yang Ibu persiapkan ya Bu? Ya, ada dua. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan metode saintifik ya Bu? Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan keempat mengenai media pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran yang Ibu siapkan nanti di waktu observasi Bu? Ya, sebenarnya pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran yang saya gunakan nanti, saya melihat di sekitarannya, biar mudah untuk dicari, kemudian mudah dimanfaatkan oleh murid. Nah, saya di sini menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kelas, tumbuhan yang bunga yang ada di pot tumbuhan hidup. Terus di dalam pot itu saya membedakan, nanti saya ambil dari
eh, bunga yang tak hidup itu ada dari plastik. Nah, saya taruhkan di atas meja. Terus sekitar benda itu ada yang tak hidup dan ada yang hidup. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali strategi yang media pembelajaran yang Ibu persiapkan ya Bu. Berarti Ibu menggunakan area di sekitar sekolah begitu ya Bu, Iya. tumbuh-tumbuhan yang ada, kemudian benda tak hidupnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin bunga dari plastik. Berarti benda-benda yang ada di sekitar juga begitu ya Bu. Iya. Oke, berikutnya Bu. Untuk pertanyaan yang kelima, kapan ini Ibu akan melaksanakan KBM tersebut, hari apa dan jam berapa Bu? Ini sesuai dengan jadwal pembelajaran, yaitu hari Rabu jam kedua, yaitu jam 9.30 sampai jam 10:05. Oke, baik. Berarti hari Rabu jam kedua ya Bu? Iya. Berarti pukul 9.30 sampai 10.05. Iya. Oke, berarti dua jam pembelajaran. pembelajaran gitu ya. Oke, nanti Bu di saat Ibu melaksanakan KBM tersebut, tentu saya ada di dalam ruangan Ibu nanti sebagai mengamatinya di waktu observasi nanti Bu. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini Bu? Saya mendapatkan cara atau strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan metode saintifik. Oke, oke. Jadi yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini adalah nanti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan saintifik ya Bu. Jadi Bu, itulah pertanyaan kita pasca pra observasi ya Bu. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi pasca observasi Bu. Jadi saya harap Ibu ada waktu nanti meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan lagi seperti ini Bu. Oke ya Bu. Oke, semoga apa yang Ibu cita-citakan, yang Ibu atur strateginya bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Pak. Oke, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Ada yang tidak hadir? Coba duduk di sini. Izin dari WA tadi, gunakan bilang sakit perut. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa seperti mana biasanya. Coba kita kelas. Ayo berdoa. Siapa? Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Iya, karena
pembelajaran kita hari ini, yaitu IPAS ya, tentang makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup dan tak hidup. Ini ada di IPAS ya? Ya. Sebelum itu memulainya, kemarin sudah kita pelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan ada batang, apalagi daun dan akar. Semuanya itu adalah bagian tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang makhluk hidup dan tak hidup. Kita ini contohnya ini kita sebagai makhluk apa ini? Makhluk hidup. Di sekitaran kita ada nggak yang tidak hidup? Ada apa nih? Meja, kursi, semuanya itu adalah tidak makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu bisa menskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, terus perbedaan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Jadi ciri-ciri yang pertama, perhatikan, ini tak hidup ya, ini hidup, ini tidak hidup. Nah, ciri pertama adalah yang hidup dulu. Nah, yang sekitaran kita yang hidup, contoh saja manusia ya, apalagi tumbuhan. Pertama adalah bergerak. Terus apa lagi cirinya? Kamu dari kecil tumbuh sekarang ini besar ya? Berarti apa? Berkembang biak juga tuh tumbuh menjadi besar. Ya, tumbuh menjadi besar. Tumbuh saja ya di sini tumbuh menjadi besar. Kemudian tiga bernapas. Ya, iya bernapas. Seharusnya ini nomor 1. Manusia bernapas ya, kalau ada bernapas seperti itu udah hidup. Ya. Bernapas. Terus yang keempat, dia berkembang berkembang biak. Ya, berkembang biak ya. Terus yang ini yang tidak hidup. Tentu kebalikan dari yang hidup. Tidak hidup apa ciri-cirinya? Dia tidak bergerak. Tetap ya, tidak bergerak. Terus apalagi tidak tumbuh. Ya. Ini kebalikan dari yang ini. Ya, kembali tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak bernapas, berkembang tidak berkembang biak. Contoh. Ini contoh daripada makhluk hidup. Yang ini contoh dari tidak hidup. Ini tentunya kebalikan ini tidak bergerak. Contohnya batu, ya, semen. Terus apa lagi? Meja, kursi, buku. Lihat kita ada di mana? Buku ini ada di mana? Apa lagi contohnya? Contoh daripada makhluk hidup. Apa contohnya? Di sekitaran kita. Contoh makhluk hidup. Apa contohnya? Ayam? Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Apa? Kucing. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah ini ada yang ingin bertanya? Bu, apa perbedaan makhluk hidup dan tak hidup? Iya. Pertanyaannya apa perbedaan antara makhluk hidup dan tidak hidup? Siapa yang bisa menjawab? Wah, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa? Kita lihat dari ciri-ciri ini. Yang hidup, yang tidak hidup, apa perbedaannya? Pertama tadi dia bergerak, ya. Yang ini yang makhluk hidup ini dia bergerak. Sementara yang
tidak hidup tidak bergerak. Kebalikan dari ini. Ya. Kemudian makhluk hidup ini ciri-cirinya tumbuh menjadi besar. Dari kecil dia tumbuh menjadi besar. Sementara yang tidak hidup ini dia tetap tidak ada, dia tumbuh menjadi besar. Ya. Terus ada sampai di sini lagi yang penting bertanya? Ya. Ya, terus. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini ya. Makhluk hidup. Ada yang bisa menjawab? Ciri-ciri makhluk hidup? Zabibah? Ya. Silakan. Sudah terpampang di papan, tinggal menyebutkan saja. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, bergerak, jangan malu. Bergerak terus. Tumbuh menjadi besar terus. Bergerak. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini ada kertas post-itnya. Tiap masing-masing memberi contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nih, tulis di sini, nanti dikumpulkan. Ya, contoh makhluk hidup dan tak hidup. Ya, silakan ditulis makhluk hidup apa dan contoh dari makhluk tak hidup. Jadi sudah Ibu terangkan ya. Tulis contohnya. Silakan maju kumpulkan kertas yang Ibu kasih tadi. Kalau di papan ini, tempelkan saja ya. Bang, kumpulkan, tekan saja. Terus, silakan. Amirul, tolong dibaca Amirul. Ya, contoh dari makhluk hidup. Baca punya kamu. Contoh. Atau baca di sini saja. Contoh makhluk hidup. Contoh makhluk hidup. Ya. 1. Manusia. Ya. 2. Tumbuhan-tumbuhan. Ya. 3. Hewan. Terus? 4. Binatang ternak. Iya. 5. Ayam. Iya. 6. Kucing. Ya. Terus? Bebek. Makhluk tidak hidup baca. Meja. Ya. Lemari. Ya. Pintu. Iya, silakan duduk. Itu adalah contoh hidup. Selanjutnya, perhatikan. Ini ada kertas juga. Berakhir ya kita pelajaran hari ini karena sudah tujuan pembelajaran kita sudah nampak ya, sudah tercapai tujuannya. Sementara yang ini Ibu kasih kertas post-itnya. Kamu tulis bagaimana perasaan kamu belajar hari ini. Bisa dengan emoji? Tahu emoji? Iya. Emoji ya, gambar love, kamu merasa senang, ketawa, atau kamu menulis saja. Ya, saya merasa senang hari ini. Silakan ditulis di kertas yang Ibu bagikan. Silakan. Ya, silakan masing-masing yang sudah Ibu bagi kertasnya. Mau menulis emoji bisa. Apa perasaan belajar hari ini? Silakan. Silakan tulis apa perasaan belajar hari ini. Dengan emoji bisa. Emoji tertawa, senang, atau menulis saja. Saya merasa senang hari ini. Yang sudah tempelkan di sini. Sedikit saja. Apa perasaan hari ini? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Silakan dikumpulkan, ditempel di papan. Merasa senang, bahagia, atau menulis emojinya orang ketawa, sudah merasa sedih. Silakan yang sudah ditempel di sini. Tentang refleksi apa yang membuatmu merasa senang hari ini.
Silakan dikumpulkan di tempel di sini. Pak, kumpulkan di sini. Ya. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, bagus, bagus. Terus emosinya tertawa. Silakan yang sudah bawa juga. Merasa bahagia karena bisa belajar dengan ibu iya. Ya, inilah refleksi kamu bagaimana pembelajaran hari ini. Merasa senang kebanyakan. Terus hari ini saya sedang belajar, emojinya tertawa. Terus merasa senang hari ini karena hari ini bisa belajar dengan senang hati. Ya, itu adalah refleksi. Nah, untuk selanjutnya, sebagai mengakhiri pembelajaran kita, ibu ingin bertanya, ya, siapa yang bisa menjawab? Apa yang kita dapatkan hari ini? Coba sebutkan. Nah, apa yang kamu dapatkan hari ini, pembelajaran kita hari ini? Itu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan baik. Iya, ciri-ciri makhluk hidup dan baik. Coba sebutkan contohnya bagaimana? Contoh makhluk hidup adalah manusia. Iya, salah satunya adalah manusia. Karena ciri-ciri manusia ini adalah bergerak, bernafas, berkembang biak. Iya. Terus yang tidak hidupnya adalah benda mati ya. Contohnya bunga tadi ya, tidak berkembang, tidak bernafas, tidak tumbuh banyak. Terus dia tidak bergerak tetap di sini. Kalau yang makhluk hidup tadi, dia akan tumbuh. Nah, akhir dari ini, dapat kita simpulkan semuanya, kita bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, untuk hari besok, hari ini sudah selesai ya. Untuk besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang wujud benda dan perubahannya. Silakan kamu baca bukunya besok, malam nanti. Kemudian besok kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Nurainun. Selamat siang Pak Sikwan. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah observasi tadi Bu, sesuai yang saya sampaikan di awal, kita akan melakukan percakapan. Percakapan singkat seperti di waktu pra-observasi tadi Bu. Oke, ya, saya harap Ibu bisa meluangkan waktunya ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertamanya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas yang telah berlangsung tadi Bu? Tadi alhamdulillah kita sudah melakukan observasi ya. Betul. Terus saya pertamanya agak tegang Pak Sikwan di awalnya. Setelah itu selanjutnya saya santai saja berjalan dengan sesuai yang biasa saya lakukan. Oke, memang di awal-awal itu memang agak grogi ya Bu, Iya. tegang gitu ya. Oke Bu, berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah dilakukan di dalam kelas tadi Bu, tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi Bu. Oke, gini, tahapan-tahapan yang dilakukan tentunya saya membuat FPP terlebih dahulu Iya. karena saya ingin mengajar sebelum proses KBM ini. Terus kemudian area pengembangannya siswa aktif mengikuti proses KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Terus siswa bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, jadi itu ya area pengembangan yang tadi Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, yang ketiga, bagaimana menurut Ibu area pengembangan yang disampaikan Ibu tadi, apakah sudah berjalan lancar sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan Bu? Oke.
Alhamdulillah untuk hari ini mereka semangat dan sesuai, murid aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan baik. Kemudian murid sudah bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk yang tak hidup. Namun memang ada 1-2 anak yang belum paham, yang kurang berpartisipasi, mungkin karena dia ada kegiatan lain, yang kemudian ada kegiatan sekarang kan sibuk-sibuknya ada kegiatan expo, maka dari itu 1 dan 2 anak itu masih kurang berpartisipasi. Oke, jadi dapat saya garis bawahi sebenarnya berjalan dengan lancar ya Bu, yang lancar, cuman mungkin kendalanya tadi ada 1-2 anak mungkin yang sibuk dengan kegiatan lain Bu, jadi kurang fokus ya Bu. Nah, itu intinya ya. Berikutnya Bu, pertanyaan yang keempat. Mungkin ada kendala-kendala yang Ibu alami di saat proses pembelajaran yang dilakukan tadi Bu. Tadi sudah saya sampaikan ya Pak. Ada 1-2 anak yang kurang berpartisipasi dan secara aktif kurang terlibatnya. Mungkin dikarenakan dia sibuk dengan kegiatan lain, ada pramuka di sore hari, terus ada kegiatan ekspor kemarin. Jadi untuk hari ini dia kurang fokus. Oke, jadi kendalanya yang Ibu alami di waktu proses KBM tadi atau observasi tadi ada 1-2 anak yang kurang fokus, kurang aktif gitu ya Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira kenapa anak tersebut bisa kurang aktif atau kurang terlibat dalam KBM tersebut Bu? Saya kira mungkin dalam pembagian kelompok ada yang kelompoknya 6 orang, ada yang 5 orang, ada yang 4 orang gitu. Oh ya, jadi maksudnya kelompok yang Ibu bagikan tadi itu mungkin tidak seimbang gitu ya Bu. Ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Di samping itu tadi Ibu juga sudah sampaikan mereka kurang aktif atau kurang fokus dikarenakan ada kegiatan lain tadi ya Bu. Karena akan ekspor di sekolah Ibu begitu ya Bu. Oke. Kemudian berikutnya Bu, kira-kira strategi apa nih? Strategi yang Ibu lakukan ataupun yang akan Ibu laksanakan agar anak yang kurang aktif tadi, yang kurang berpartisipasi tadi bisa mengikuti secara aktif KBM yang berlangsung itu Bu. Gini Pak Zikon, mungkin dengan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan lagi, terus kemudian memberikan pujian kepada murid, mungkin saya kurang memberi pujiannya ya, atau saya menciptakan suasana santai, kita belajar di luar, diselingi dengan ice breaking, terus sehingga murid itu yang kurang aktif bisa bergabung dan menjadi aktif dalam KBM tersebut. Kemudian saya akan meninjau kembali kelompok-kelompok yang tadi, yang mana yang tidak aktif atau yang kurang aktif, saya mau gabungkan yang 6 orang jadi 4 orang, 1 saya kurangi. Terus saya bagikan kelompok lain lagi menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok. Terus saya sering bawa dia keluar ruangan belajar, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka kan, kita belajar di luar, ada pondok baca di sana, ada mengamati tanaman-tanaman jagung di sekitarnya, atau di sekitarnya ada benda yang tak hidup, yang benda yang hidup gitu Pak Sekuan. Oke, jadi itu rencana Ibu ya ke depannya. Ibu akan lebih memfokuskan kepada siswa. Mungkin tadi Ibu sampaikan Ibu akan membawa mereka keluar, tidak vakum di dalam ruangan ya Bu. Karena sesuai kurikulum Merdeka kita melihat minat dari peserta didik tersebut, maunya bagaimana gitu ya Ibu kira-kira ya. Oke Bu, berarti itu rencana Ibu ke depannya ya Bu. Oke, rencana Ibu ke depannya luar biasa Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu. Bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu susun dengan baik tentunya Bu. Jadi mungkin itu pertanyaan kita Bu setelah pasca observasi Bu. Pertama, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu untuk waktunya Bu. Sama-sama. Oke, permisi Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali Bu.